Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Alkatiri. Kali ini gue akan membawakan konten yang cukup menarik, informatif sekali, dan ini layak kalian ketahui. Ada beberapa hal, ada kuota pemain asing tambahan. Ini baik atau buruknya nanti kita bahas bersama. Terus ada beberapa hal yang bakal gue bahas di sini. Tapi sebelumnya di like dulu video gue, postingan yang ini, supaya algoritmanya bagus. Nanti ranking gue jadi bagus dan video gue semakin disebarkan oleh YouTube. Jangan lupa sholat dulu baru nonton gue. Jangan duluin nonton gue baru lo sholat setelah itu. Jadi sholat dulu baru nonton gue. Dan di subscribe pastinya. Tembusin gue ke 100.000 subscriber. Oke, ada beberapa catatan di sini yang sudah gue kumpulkan dan ini sangat amat menarik dan ini akan membuat perdebatan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, perlu gue sampaikan karena gue akan menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan. Beruntung gue punya wadah ini karena gue demen, gue doyan ngomong, gue punya wadahnya. Nah, gue bersyukur gue bisa mengekspresikannya melalui beberapa media sosial gue. Oke, yang pertama ada wacana pemain asing tambahan. Nah, ini ya ada total 5 pemain bebas, mau dari Eropa mau dari manapun, dan 1 kuota untuk pemain Asia atau ASEAN. Ini gue nggak tahu ini wacana apa sedang dibahas. Kalau nggak salah informasinya akan dibahas minggu ini. Mudah-mudahan hasilnya gimana segera dirilis. Gue nggak tahu pandangan kalian gimana, tapi gue mau kasih pandangan gue. Menurut gue ini bagus banget. Kenapa bagus? Nah, tentu pasti banyak perdebatan. Pasti banyak banget perdebatan dan gue udah menerima itu di Instagram. Udah ada yang bilang, ada yang pro, ada yang kontra dan lain-lain. Kalau gue berpikiran kayak gini. Kalau bisa jangan 6, 7 atau 8 sekalian. Supaya apa? Supaya gue nonton bola enak. Karena kalau pemain asing rata-rata kualitasnya lebih bagus. Dan nonton bolanya enak. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya ada persaingan yang lebih kompetitif lagi. Ada yang komen kayak gini. Jangan. Soalnya kalau misalkan ada pemain asing nanti lokal kita nggak kepake. Sama halnya dengan orang-orang yang kontra dengan naturalisasi. Dia bilang kalau ada naturalisasi di timnas kita, nanti lokal kita nggak bisa main di timnas kita. Ini di level klub juga kayak gitu. Kalau banyak pemain asingnya, nanti pemain lokal kita nggak main. Gue nggak perlu mikirin lokal, asing, segala macem. Selama lu berkualitas, kalau kualitas lu bagus, mau itu lokal, mau itu asing, lu kalau misalkan bagus ya pasti dimainin. Nggak mungkin lu nggak dimainin kalah hanya karena dia orang asing. Nggak. Jadi di sini gue ngelihat kalau kita butuh persaingan. Jadi biar pemain-pemain lokal kita ini ngaca dan sadar diri kalau misalkan dia nggak dimainin karena ada pemain asing, berarti kualitas dia harus ditambah. Contoh, misalkan nggak ada pemain asing, dia bersaing dengan pemain lokal yang levelnya cuma di sini aja. Dia bersaing sama dia, levelnya di sini. Tentu dia nggak akan meningkatkan skillnya lagi karena bagi dia ini udah di level yang paling tinggi di Indonesia. Kalau ada asing yang di sini, kalau dia mau kepake, otomatis dia harus meningkatkan levelnya lagi. Pasti ada persaingan di situ. Jadi gue sangat setuju dengan pemain asing. Kalau bisa sekalian, yang banyak sekalian. Supaya pemain lokal kita lebih semangat dan lebih, latihannya lebih gigih. Dan nanti pun efeknya apa? Efeknya ke tim nasional kita ketika kita punya kualitas pemain yang bersaing, yang biasa bersaing dengan pemain yang levelnya lebih tinggi dari mereka, otomatis timnas kita akan bagus. Jadi jangan kita... Ini agak lucu. Lo nggak mau bersaing, takut kalah saing, malah bukannya memperbaiki kualitas, malahan lo meninggalkan atau mengusir orang yang kualitas lebih bagus. Ini konyol banget buat gue. Jadi gue sangat setuju, sangat amat setuju kalau bisa ditambah. Menurut lo gimana? Lo komen di bawah coba. Oke, yang berikutnya ini agak menarik. Timnas kita kemarin menang lawan Filipina. Gue nggak begitu girang, biasa aja. Kenapa gue nggak girang? Karena udah biasa. Menang lawan Filipina nggak perlu selebrasi, nggak perlu girang. Kenapa? Terakhir kita nggak pernah kalah sama Filipina. Lo bayangin, nggak pernah kalah sama Filipina. Terakhir seri, lo tahu tahun berapa? 1977. Allahu Akbar. Lama banget. Tahun 1977 terakhir kita seri lawan Filipina. Sisanya 1981 kita menang 2-0. Nih gue ada catatannya. Tahun 89 kita menang 5-1. Tahun 91 kita menang 2-1. Tahun 93 menang 3-1. 97 menang 2-0. 2015 menang 2-0. 2017 menang 3-0. 2021 menang 4-0. Terakhir dia bisa ngegolin ke gawang Indonesia. Terakhir Filipina ngegolin ke gawang Indonesia itu di tahun 93. Jadi memang level dia jauh di bawah kita. Bukan kita menang kemarin karena kita bagus. Enggak. Memang dianya lebih hancur dibanding Indonesia.
Dari tahun 1977 Filipina nggak pernah menang lawan Indonesia. Jadi jangan euforia, wah komen gue isinya banyak banget. Gila timnas kita berkembang, ini adalah awal yang baik. Kagak, dari tahun 1977 kita udah gak pernah kalah sama dia. Jadi itu bukan barometer dan itu bukan ukuran. Gak perlu girang. Karena apa? Karena masih ada beberapa Timor Leste gampang lah nanti di kedua setelah ini. Yang berikutnya kita lawan, ya Allah gue lupa, lawan apaan tuh kita yang berikutnya. Coba lo komen deh, gue agak lupa. Nanti kita misalkan ketemu Vietnam, itu baru pertaruhan yang sebenarnya. Itu baru pertandingan yang sesungguhnya. Kalau lawan Filipina, alhamdulillah menang. Tapi kenapa gue nggak girang? Karena gue punya catatan di sini. Jadi beralasan gue. Oke, gue akan bahas. Bagi gue harusnya Indonesia bisa lebih bagus lagi mainnya, terutama dari segi passingnya. Passingnya hancur banget, passingnya berantakan. Dan harusnya gue meyakini kalau 5-0 tuh bisa banget Indonesia. Apalagi Rizky Ridho gagal penalti. Kenapa dia ngambil? Allahu Akbar. Banyak pemain, ada Witan, ada Marcelino. Banyak banget pemain yang kualitasnya lebih bagus dari sisi penaltinya. Kenapa Rizky Ridho yang ngambil? Gue ngeliat beberapa podcast pemain-pemain senior yang dulu di timnas. Ternyata memang setiap penalti semua pada buang muka. Pada nggak ada yang berani ngambil. Jadi ada beberapa orang yang nekat, dia yang berani ngambil tapi dengan ketegangan yang ekstra. Ini terkait masalah mental. Di Eropa, lo berebut sampai berantem di lapangan hanya untuk nendang penalti. Lo sering lihat pasti video-videonya. Di Indonesia, buang muka, nggak mau ngambil penalti, takut gagal. Mentalnya nggak sebagus, ya memang jauh lah. Oke. Terus, yang berikutnya, passing juga ada ngomong. Alah bang, passing doang dipikirin. Yang penting menang. Iya, lo menang itu karena passing lo bagus. Kalau passing lo nggak bagus, lo sulit untuk menang. Karena penyerangan kita lewat passing dan passing. Tuh bisa menang lawan Filipina. Lawannya Filipina, jangan sekarang. Tahun 1977, kita juga nggak dikalahin sama dia. Dari dulu sampai sekarang. Gue baca ini head to headnya. 1977 kita ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Sama sekarang 10 kali. Nggak pernah kalah. Jangan kaget. Mana aja lo. Oke. Yang berikutnya. Terus masalah ini, timnas berhasil mencetak 3 gol Indonesia, dan ini ketiga-tiganya bukan dari gol yang di build up dengan strategi. Gue nggak ngeliat strategi dari Indra Safri. Kayaknya sama aja, mau Indra Safri, mau Bima Sakti, mau siapapun yang latih, kayaknya begitu-begitu aja mainnya. Bukan begitu-gitu jelek maksud gue ya. Begitu aja tuh. Kayak gitu Indonesia mainnya, mau siapapun pelatihnya. Jadi nggak ada pelatih datang tiba-tiba merubah gaya permainan Indonesia. Nggak ada. Dari zaman Jebot sampai sekarang Indonesia mainnya gayanya seperti itu. Itu yang membuat gue sedikit kesel. Harusnya ada perubahan lah. Ada pelatih baru, berubah gaya main. Ini nggak sama aja. Jadi kemarin bisa ada gol itu bukan karena strategi, bukan hasil dari build up, tapi karena kesalahan dari Filipina itu sendiri. Turnovers 3 kali, Indonesia bagusnya bisa memanfaatkan peluang itu dan menjadikannya sebuah gol. 3 gol akhirnya dicetak dari ketiga-tiganya hasil kesalahan dari pemain lawan kita. Dan gue di sini ngelihat kemenangan Indonesia ini bukan karena strategi, tapi karena kualitas pemain Indonesia ini memang jauh di atas Filipina. Jadi kita bisa unggul. Bukan karena strategi, tapi karena kualitas individual yang memang di atas Filipina. Bukan bagus, tapi karena Filipinanya yang jelek aja. Oke, yang berikutnya Rio Fahmi bermain sangat bagus banget, 2 assist dan mainnya juga bagus banget. Gue nggak mau bilang Rio Fahmi skillnya di atas rata-rata, tapi memang musuhnya juga skillnya nggak bagus-bagus amat. Jadi Rio Fahmi bisa agak sedikit berlenggang bebas di sana. Oke, ini membuktikan, poin gue adalah membuktikan kalau TC jangka panjang itu bisa dikalahkan dengan jam terbang yang ada di level klub. Jadi sangat bagus sekali di Persija, Thomas Doll memberikan jam terbang yang cukup kepada Rio Fahmi dan dia bisa membuktikannya di timnas mainnya udah bagus banget. Kayak Marcelino, TC-nya nggak panjang, dia main di Eropa, balik ke sini keren banget mainnya. Ada beberapa orang yang seperti itu juga. Jadi itu dia, TC panjang dikalahkan oleh jam terbang di level klub. Itu dia yang paling penting. Oke. Cukup sekian, nanti kalau ada yang baru-baru lagi, gue akan update lagi. Ini hanya opini pribadi gue, lo setuju boleh, lo nggak setuju nggak apa-apa, tapi gue pengen denger, lo nggak setuju sama gue karena apa? Atau lo setuju sama gue karena apa? Ada kolom komentar disediain sama YouTube, gak usah repot-repot ngedumel sendirian, lo tinggal ketik aja di kolom komentar, nanti gue bisa baca di situ. Gue baca semuanya, soalnya gue like-likein tiap komenan yang gue baca, jadi gue baca, lo komen aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.